Video kali ini adalah pembahasan lanjutan dari video sebelumnya yang ngebahas tentang integral. Sekarang kita akan bicara salah satu teknik integrasi, yaitu metode substitusi. Bagi yang belum paham apa itu integral atau pengen tahu dulu dasar-dasar integral itu kayak gimana, bisa tonton dulu video yang ini. Nah, sekarang kita akan bahas metode substitusi. Di video sebelumnya kita udah bahas integral. Integral dari suatu bilangan berpangkat, contohnya x pangkat n, itu kan dapat dinyatakan sebagai 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c. Ini formula umum yang harusnya kita udah hafal ya. Nah, metode substitusi itu gunanya adalah untuk memanipulasi bentuk agar soal yang kita punya itu bisa mengarah ke formula umum ini. Contoh deh ya, misalkan kita punya integral dari 2x dikali x kuadrat tambah 5 pangkat 5 dx. Di video sebelumnya kita udah sepakat kalau ini nggak bisa kita integralkan langsung karena nggak ada properties yang bisa mengcover ini. Ini perkalian dua buah fungsi. Maka kalau mau kita integralkan secara langsung, ini harus kita jabarkan dulu. Yang mana x kuadrat tambah 2-nya pangkat 5, itu akan panjang banget kalau dijabarin. Maka di sini kita bisa menggunakan metode substitusi. Apa yang dilakukan dalam metode substitusi? Ada yang dimisalkan sebagai U. Di soal ini yang kita pilih sebagai U adalah x kuadrat tambah 5. Dengan memisalkan x kuadrat tambah 5-nya sebagai U, maka kita bisa nyatakan integral ini sebagai integral x kuadrat tambah 5-nya diganti dengan U, jadinya U pangkat 5. Nah, tapi ada 2x dx yang kita nggak tahu nih. Kita harus nyatakan apa dalam U. Jadi sederhananya metode substitusi itu bisa kita pandang sebagai mengubah variabel. Yang awalnya kita nyatakan dalam X, nah sekarang kita mau nyatakan dalam U semua. Nah sekarang gimana nih menyatakan ekspresi yang bersisa 2x dx ini sebagai du. Kita bisa lihat U itu kalau diturunkan terhadap X jadinya adalah 2x. Maka dx-nya bisa seolah-olah dikali ke sebelah kanan, jadinya du sama dengan 2x dx. Nah, sehingga 2x dx di soal ini bisa kita gantikan dengan du. Sampai sini paham? Kalau bentuknya udah seperti ini kan sudah mirip dengan formula umum kita. Cuman beda variabelnya aja. Bedanya ini dinyatakan dalam u. Nah, ini tinggal diintegralkan biasa. Yang jadi n-nya adalah 5, jadinya 1/6 u pangkat 6 tambah c. Nah, tapi ingat, soal kita itu dinyatakan dalam x. Jadi kita balikin lagi ke dalam x, jadinya 1/6 x kuadrat tambah 5 pangkat 6 ditambah c. Contoh selanjutnya, ada integral dari 6x kuadrat tambah 6 dibagi dengan akar x pangkat 3 tambah 3x tambah 1 dx. Nah, yang mana yang menjadi u di soal ini? Yang jadi u-nya adalah x pangkat 3 tambah 3x tambah 1. Sehingga kita akan dapatkan du per dx-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 3. Maka du itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 3 dx. Sehingga integral ini bisa kita tuliskan menjadi integral akar x pangkat 3 tambah 3x tambah 1 yang di bawah kita ganti jadi akar u. Nah, sekarang gimana dengan 6x kuadrat tambah 6 dx-nya? Yang kita punya sampai saat ini adalah 3x kuadrat tambah 3 dx. Kalau kita ingin ngebentuk 6x kuadrat tambah 6 dx, itu kan tinggal kita kali 2 ya. Maka kita akan peroleh 6x kuadrat tambah 6 dx itu adalah 2 du. Sehingga ya ini bisa kita ganti dengan 2 du. Nah, kita rapiin dulu bentuknya. Akar U itu adalah pangkat setengah, kalau dia di bawah jadi minus. Maka bisa dituliskan 2 per akar U sebagai 2 dikali U pangkat min setengah. Nah, tinggal kita integralkan. Yang jadi N-nya adalah min setengah. Min setengah ditambah 1 itu kan setengah. Maka kita peroleh 2 dikali 1 per setengah dikali U pangkat setengah tambah C. Kita rapiin dulu 2-nya jadi kali ke atas, jadi 4. U-nya balikin lagi jadi X pangkat 3 tambah 3X tambah 1 pangkat setengah tambah C. Pangkat setengah itu artinya akar, sehingga kita dapat jawaban sebagai berikut. Udah mulai dapat bayangan belum nih? Gimana sih metode substitusi itu dilakukan? Jadi, pertama hal yang kita mesti dapat idenya adalah yang mana kita misalkan sebagai U. Gimana cara memilih U yang tepat? Ya. Di nomor 1 dan nomor 2 ini, jadi yang kita pilih sebagai U itu adalah yang kalau kita turunkan, bisa jadi sisanya. Sisanya dalam tanda kutip ya. Kayak contoh nomor 1 tadi. X kuadrat tambah 5 itu kalau diturunkan 2x dx. Ya, maka 2x dx sisanya yang belum kita misalkan bisa kita ganti dengan du nantinya. Di nomor 2, u-nya kalau kita turunkan jadinya 3x pangkat 2 tambah 3. Emang beda sih dengan 6x kuadrat tambah 6, tapi kan hanya kelipatannya. Kita bisa kali 2 biar sama gitu.
Jadi sekali lagi, untuk menetapkan yang mana yang sebaiknya jadi U, itu adalah yang kalau diturunkan bisa jadi sisanya atau mungkin kelipatan dari sisanya. Sampai sini semoga paham ya. Kita cobain contoh soal satu lagi sekarang pakai batas. Misalkan ada integral x akar x kuadrat tambah 3 dx, batasnya dari 1 sampai akar 6. Nah, kira-kira yang mana nih yang jadi U-nya? U yang paling tepat di sini adalah x kuadrat tambah 3. Kenapa? Karena turunan dari U-nya adalah 2x, sehingga kita bisa dapat du-nya sama dengan 2x dx. Nah, sampai sini kan kita bisa nyatakan akar x kuadrat tambah 3 itu sebagai akar U. Nah, x dx-nya sebagai apa? Yang kita punya adalah 2x dx. Biar jadi x dx kan tinggal kita kali setengah, maka kita akan dapat setengah du sama dengan x dx. Jadi kita bisa ganti x dx yang ada di soal dengan setengah du. Sekarang kita udah dapat suatu ekspresi integral dalam U semua. Nah, gimana dengan batasnya? Batasnya kalau tinggal kita masukin 1 sampai akar 6 itu salah. Kita nggak boleh tinggal pakai aja karena 1 sampai akar 6 ini adalah batas untuk X, bukan untuk U. Jadi batasnya harus kita ubah. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, U-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan akar 6, U-nya berapa? Hubungannya di sini, U sama dengan X kuadrat tambah 3. Sehingga kalau X-nya sama dengan 1, tinggal kita masukin X-nya ke dalam U-nya. Maka U-nya akan jadi 4, sedangkan kalau X-nya sama dengan akar 6, U-nya akan jadi 9. Maka batas yang awalnya 1 itu akan jadi 4, yang awalnya akar 6 akan jadi 9. Sampai sini oke ya? Kalau udah kayak gini tinggal kita integralkan. Kita bisa rapiin dulu, setengahnya taruh luar aja, akar U adalah U pangkat setengah. Setengah kalau ditambah 1 jadinya 3/2, maka kita akan dapat setengah dikali 1/3/2 dikali U pangkat 3/2. Kita coba rapiin dan masukin batasnya, kita akan peroleh 1/3 dikali dengan 9 pangkat 3/2 dikurang 4 pangkat 3/2. Kita sederhanakan lagi, 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 dan 4 adalah 2 pangkat 2, sehingga kita bisa peroleh hasil akhirnya adalah 19/3. Nah, inilah kira-kira gambaran dasar apa itu metode substitusi dan gimana cara makainya di soal. Pertanyaannya, kapan kita pakai metode substitusi? Ya, saat integral kita nggak bisa kita integralkan secara langsung. Kita nggak bisa pakai rumus ini secara langsung, sehingga kita mesti manipulasi dulu bentuknya, ya biar bentuknya itu jadi seperti ini. Salah satu metode yang paling umum yang bisa kita gunakan untuk mengubah bentuknya agar bisa seperti formula dasar ini disebut sebagai metode substitusi. Semoga video ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman terkait metode substitusi. Pada dasarnya integral itu memang butuh intuisi, karena kan secara esensinya integral itu adalah menebak fungsi dasar. Jadi butuh banget banyak latihan di soal-soal kayak gini, biar intuisi dan analisanya keasah untuk menentukan U yang tepat. Soal-soal yang lebih menarik terkait metode substitusi akan kita bahas di video-video selanjutnya. Makasih yang udah like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Silahkan share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa tinggalin komen. Dan kalau mau belajar matematika lebih lanjut, bisa hubungi kontak di kolom deskripsi.